Chang Zhan yang terkejut ternyata dagger yang dibuatnya memiliki tingkat konduktivitas 20%, yang mana itu setara dengan kristal bintang ungu tingkat medium. Dirinya pun lalu mulai sedikit merasa menyesal dikarenakan hanya memberikan dagger tersebut begitu saja. Hingga pada akhirnya ketika Zhao Zeng berpamitan padanya untuk pergi serta mengucapkan terima kasih atas dagger yang telah diberikan, Chang Zhan pun malah menyuruh Zhao Zeng untuk pergi secepatnya. Hal itu dikarenakan ia takut dirinya akan berubah pikiran dan mengambil kembali dagger tersebut. Namun, di sisi lain, selain kesal, Chang Zhan juga berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia pasti akan bisa membuat equipment dengan tingkat konduktivitas setinggi itu lagi. Singkat cerita, ketika Zhao Zeng sedang berjalan setelahnya dari toko Chang Zhan, dirinya malah ditemukan oleh Tuan Muda Lo, yaitu orang yang telah merendahkannya ketika di training center. Aha, kita mungkin tak bisa menghajarnya ketika dirinya sedang berada di training center, tapi sekarang kita sedang berada di luar. Tapi Tuan Muda, orang itu telah membunuh gorila bermutasi. Apa bahkan kau tidak mengetahuinya? Sampai itu hanya menggunakan semacam trik. Bagaimana bisa seniman bela diri tingkat 3 melakukan itu? Tunggu, seniman bela diri tingkat 3? Bukankah beberapa saat yang lalu dia hanyalah seniman bela diri tingkat 1? Iya bos, dia naik ke tingkat 2 terlebih dahulu setelah naik dari tingkat 1. Bodoh, aku tak perlu kau untuk menjelaskan tentang hal itu. Hah, siapa peduli dengan tingkatannya saat ini? Pergi dan lumpuhkan dia sekarang. Di lain sisi, Zhao Zeng yang saat ini sedang membeli bunga dari seorang gadis kecil. Tiba-tiba datanglah gerombolannya Tuan Muda Luo. Ayo lihat, bagaimana kau bisa bersikap arogan sekarang? Ucap Tuan Muda Luo. Kamu siapa? Apa aku mengenalimu? Sontak jawaban Zhao Zeng tersebut lalu membuat Tuan Muda Luo semakin marah. Dan ia pun segera memerintah anak buahnya untuk segera menghajar dan melumpuhkan kakinya Zhao Zeng. Namun yang terjadi, salah satu anak buahnya langsung ditendang Zhao Zeng dan yang satunya lagi. Sebuah pukulan menggunakan bagian sisi telapak tangannya lalu diarahkan pada leher musuhnya. Dengan orang pertama yang langsung terhempas menuju tiang bangunan hingga membuat tiang itu patah. Kau, ucap Tuan Muda Luo dengan panik. Sedangkan pada sisi gadis kecil penjual bunga tadi, terlihat dirinya sedang terkejut dengan sesuatu yang sedang roboh ke arahnya. Dan ternyata itu adalah tiang bangunan yang roboh dikarenakan benturan lawan Zhao Zeng sebelumnya. Zhao Zeng yang pada saat ini sedang mengarah ke arah lain, untung saja dapat menyadari hal tersebut dan dengan cepat ia langsung menyelamatkan gadis kecil itu. Dan dalam waktu yang singkat, dirinya kini telah berada di belakang Tuan Muda Luo. Tuan Muda Luo yang masih tercengang dengan pergerakan cepat dari Zhao Zeng lalu. Sebuah tendangan diberikan pada pinggangnya, hingga membuat posisinya kini menggantikan posisi gadis kecil itu. Dan tiang bangunan itu pada akhirnya menibaninya dan membuat dirinya jatuh tersungkur. Kau berani-beraninya menyerangku. Apa kau tahu siapa aku? Kaulah yang memprovokasiku terlebih dahulu. Siapa yang peduli mengenai siapakah kau itu? Berlutut dan meminta maaflah. Memohon ampunlah, atau jika tidak, keluarga Luo akan membuat kau merasakan sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Zhao Zeng yang tidak terima dengan ancaman tersebut, lalu dengan cepat dia telah berpindah ke belakangnya Tuan Muda Luo dan dirinya pun langsung menendang pergelangan kaki Tuan Muda Luo. Aku tidak suka jika ada seseorang yang mengancamku. Aku minta maaf, tolong maafkan aku. Aku mengaku salah, ucap Tuan Muda Luo dengan disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan Zhao Zeng pun lalu beranjak pergi dari tempat itu dengan diiringi oleh omongan orang-orang di sekitarnya yang menganggap Zhao Zeng sangatlah berani karena sepertinya dia tidaklah takut dengan keluarga Luo. Di dunia ini, yang kuat akan hidup dan yang lemah akan mati. Keluarga Luo, aku tak menyangka bahwa kau akan menjadi batu lompatanku. Singkat cerita, tempat berpindah ke tempat kediaman keluarga Luo. Terlihat Tuan Muda saat ini sedang ditangani oleh seorang dokter. Hingga ketika dokter itu menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada ketua Luo, dan ternyata Tuan Muda Luo telah mengalami comminutive fracture, yaitu suatu kondisi tulang yang mana tulangnya telah remuk dan retak menjadi 3 bagian. Bahkan jika saja Tuan Muda Luo bisa pulih, hal tersebut tetap akan meninggalkan gejala sisa dan juga efek samping. Dan dokter itu juga mengatakan pada ketua Luo bahwa kemungkinan efeknya juga akan membuat Tuan Muda Luo tidak akan bisa lagi menjadi lebih kuat. Hal tersebut dikarenakan meridiannya juga terluka.
Ketua Lau yang tidak menerima dengan keadaan tersebut, lalu anaknya merengek sembari melaporkan bahwa yang telah melakukannya adalah Zhao Zeng. Dan Ketua Lau pun langsung memerintah anak buahnya untuk segera menginvestigasi mengenai siapa dan asal-usul dari Zhao Zeng itu. Pada hari selanjutnya, di pasar kota Titan, terlihat Zhao Zeng sedang berada di tempat itu sembari memikirkan dirinya yang saat ini telah mengeluarkan banyak uang. Jadi ia pun berencana harus segera mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggilnya dengan panggilan Tuan Ahli. Dan ternyata itu adalah Xiao Heng yang merupakan pemimpin dari Squad Hammer. Xiao Heng lalu mengucapkan terima kasih kepada Zhao Zeng yang mana dikarenakan informasi darinya, dirinya telah berhasil menyelesaikan misi armor besi. Xiao Heng yang memperkenalkan Zhao Zeng kepada rekan-rekannya yang lain bahwa dia adalah seorang ahli, lalu mendapatkan sanggahan dari Zhao Zeng untuk merubah cara mereka memanggilnya. Namun Xiao Heng yang melihat kenyataan bahwa Zhao Zeng kini telah mencapai tingkat 3 dalam waktu yang sangat singkat. Hal itu malah membuatnya semakin yakin bahwa Zhao Zeng itu benar-benar adalah seorang yang ahli. Xiao Heng yang sedang akan menuju kota Wei. Lalu dirinya menawarkan Zhao Zeng untuk ikut, dan Zhao Zeng pun lalu menjawab jika di tempat itu dirinya dapat menghasilkan uang, tentu saja ia tidak akan menolaknya. Singkat cerita, tempat lalu beralih ke alun-alun kota. Terlihat Squad Hammer sedang merekrut orang-orang yang memiliki tingkat 5 untuk ikut dalam perburuan di kota Wei. Zhao Zeng yang sedang melihat proses perekrutan dari atas mobil lalu merasa bahwa pemandangan yang dilihatnya saat ini sangatlah persis seperti halnya di dalam game ketika Dungeon Ride. Pihak Squad Hammer menawarkan bayaran kepada orang-orang yang mau mengikuti perburuan tersebut dengan sejumlah kristal biru tingkat menengah. Hingga tiba-tiba datang seorang seniman bela diri tingkat 6 bernama Zhang Sun. Dirinya menawarkan diri untuk mengikuti perburuan tersebut. Namun, ketika Xiao Heng menyambut Zhang Sun karena ingin bergabung dengan skuadnya, si Zhang Sun malah mengatakan bahwa dirinya hanya bergabung untuk sementara dan ia juga meminta bayaran tambahan. Xiao Heng lalu dengan santai menjawab permintaan tersebut dan menyarankan Zhang Sun bahwa akan memberikan tambahan pembayaran sesuai dengan kinerjanya nanti. Di sisi lain, Zhao Zeng yang sedang menunggu di atas mobil lalu berpikir untuk mengeluarkan senjatanya terlebih dahulu. Hal itu supaya tidak menarik banyak perhatian orang-orang dikarenakan dirinya dapat mengeluarkan senjata dari inventorinya. Dan ternyata, busur panah milik Zhao Zeng kini telah ditingkatkan oleh Chang Zhan dan berhasil mendapatkan tingkat konduktivitas sebanyak 11%. Hingga tiba saat Zhang Sun menaiki mobil, dirinya yang melihat Zhao Zeng juga menggunakan busur panah, lalu menilai busur panah tersebut hanya bisa untuk memburu kelinci. Ia lalu menunjukkan busur panah miliknya. Dengan bangga ia berkata bahwa busur panah miliknya merupakan produk kualitas perusahaan dengan tingkat konduktivitas sebesar 5% dan mengatakan bahwa seperti itulah busur panah yang seharusnya. Tiba-tiba datang seseorang menyapa Zhao Zeng dengan panggilan Tuan Ahli. Apa? Tuan Ahli? Jika dia adalah seorang ahli, maka aku ini apa? Ahlinya ahli? Ucap Zhang Sun mentertawakan sebutannya Zhao Zeng. Singkat cerita, rombongan Zhao Zeng kini sudah sampai di pasar Chaoyang. Xiao Heng yang mengatakan kepada yang lain bahwa ia akan membeli beberapa makanan terlebih dahulu. Ternyata mobil itu parkir di dekat para pedagang langganannya Zhao Zeng. Mereka yang melihat Zhao Zeng lalu menyapanya dengan nama sebutan orang gila. Namun tak sedikit pun Zhao Zeng tersinggung dengan panggilan tersebut. Hal itu dikarenakan ia tahu bahwa para pedagang tersebut hanya merasa bangga pada Zhao Zeng, yang mana dirinya yang merupakan tingkat rendah telah berani-beraninya menantang monster dengan tingkatan yang lebih tinggi darinya. Si penyewa motor langganan Zhao Zeng yang mengetahui bahwa Zhao Zeng akan pergi ke tempat yang berbahaya, lalu memberikan bekal kepada Zhao Zeng berupa obat-obatan yang juga merupakan pusaka dari keluarganya. Sontak Zhang Sun yang melihat para pedagang sangat bersikap baik pada Zhao Zeng yang menurutnya hanyalah seniman bela diri tingkat 3 pun terheran-heran. Cuaca hari ini sangatlah bagus, ucap Zhang Sun yang mencoba menarik perhatian dan mencoba menunjukkan pada mereka seperti apa kelas tinggi yang sebenarnya. Namun yang terjadi, orang-orang itu ternyata hanya mengabaikannya. Dan Zhang Sun hanya bisa terdiam tanpa mengetahui apa yang telah salah dengan dirinya. Lalu rombongannya Zhao Zeng pun melanjutkan perjalanan menuju kota Wei dengan diiringi salam perpisahan dan doa dari para pedagang yang berharap Zhao Zeng dapat kembali dengan selamat.
Beberapa saat pun berlalu. Terlihat Zhao Zeng dan rekan-rekannya telah sampai di reruntuhan kota Wei. Tak selang lama mereka sampai di tempat itu. Tiba-tiba datang beberapa rombongan mobil di belakangnya. Dan ternyata itu adalah rombongan lain yang juga akan berburu di tempat itu. Xiao Heng lalu mengatakan bahwa itu adalah Guang Xiong. Dan dirinya lalu mengingatkan untuk berhati-hati pada orang tersebut. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki, dengan Xiao Heng yang memimpin perjalanan di depan barisan. Zombie yang datang pun dapat dengan mudah diinjak-injaknya, bahkan pada saat ada zombie yang melakukan serangan dadakan. Ada Zhang Sun yang bersiap membackupnya dari belakang. Dan Zhao Zeng pun lalu bersikap pura-pura heboh dan memuji keahliannya Zhang Sun tersebut. Xiao Heng lalu menyampaikan pada rekan-rekannya untuk bisa segera mencapai jalan bisnis dalam 5 menit, atau jika tidak, maka akan datang lebih banyak poison zombie ke tempat itu. Tuan ahli, itu semua untukmu. Bukankah 2 kristal biru sangatlah mudah didapatkan bagimu? Lalu bagaimana denganmu? Apa kau hanya akan berdiri saja sambil melihat-lihat? Baiklah, kami menerima bagian berdasarkan pekerjaan yang kami lakukan. Jika aku tak kerja, maka aku tak akan mendapatkan bayaran. Tidak sepertimu. Kau menerima bayaran terlebih dahulu, lalu baru bekerja keras. Aku akan menunjukkan padamu mengapa aku pantas mendapatkan 2 kristal biru. Dan menggunakan tombaknya, Zhang Sun pun menebas zombie dan mampu menghabisi 2 zombie sekaligus. Sontak hal tersebut membuat Xiao Heng dan rekan-rekannya terkesima dengan kemampuan Zhang Sun. Dan itu seperti yang mereka harapkan dari seorang seniman bela diri tingkat 6. Dan mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk orang itu benar-benar sangat worth it. Tak selang lama kemudian, datang sekumpulan poison zombie. Jalan bisnis telah dikelilingi poison zombie yang telah bermutasi. Melanjutkan perjalanan hanya akan memberikan resiko yang besar pada kita. Biarkan aku mencobanya, ucap Zhang Sun yang akan menyerang zombie itu. Dan tembakannya berhasil mengenai tepat di kepala zombie. Hanya saja, itu tidaklah berpengaruh sedikit pun. Nice shoot, ucap Zhao Zeng pada Zhang Sun. Aku harus pemanasan. Kalian semua tetaplah di sini. Serahkan sisanya padaku. Tuan ahli, kumpulan poison zombie itu sangatlah berbeda. Hei, apa kau berpikir bahwa kau benar-benar seorang ahli? Jika ingin mencari mati, jangan kau membawa-bawa kami. Peringatan dari Xiao Heng dan Zhang Sun pun lalu diabaikan Zhao Zeng begitu saja. Dirinya yang saat ini sudah mulai melompat menuju kawanan poison zombie. Ada sangat banyak XP. Aku tak akan membuang-buang kesempatan ini, ucap Zhao Zeng yang kini sudah mulai menarik busur panahnya. Dan anak panah pun tepat mengenai 3 kepala zombie dan langsung membunuh mereka. Tak sampai situ saja. Dengan cepat Zhao Zeng melompati zombie dan beranjak ke arah sebaliknya. Lalu, Ketua Xiao, aku tak mengerti kenapa bisa-bisanya kau merekrut orang seperti dia. Orang yang tidak memiliki organisasi dan bahkan terlalu memandang tinggi dirinya sendiri. Tuan Xiao, aku berbicara denganmu, ucap Zhang Sun yang ternyata ucapannya dihiraukan oleh Xiao Heng. Zhang Sun yang melihat Xiao Heng beserta rekan-rekannya sangat fokus melihat ke arah zombie. Lalu membuat Zhang Sun penasaran dan mencoba ikut melihat mengenai apa yang sedang terjadi. Dan what the hell? Di lokasi zombie, dengan Zhao Zeng yang mampu bergerak dengan sangat cepat sembari sekaligus menembakkan panahnya. Hal tersebut telah berhasil membuat rekan-rekannya yang lain terkesima, dan selain itu, berturut-turut XP juga telah berhasil didapatkan Zhao Zeng. Hingga saat anak panahnya sudah mulai habis, dirinya langsung menuju salah satu mayat zombie dan mengambil anak panah yang tertancap, lalu dengan 1 anak panahnya yang tersisa. Tembakannya pun berhasil tepat mengenai kepala zombie, yang juga sekaligus menghabisi sekumpulan zombie di tempat itu. Pada akhirnya semua zombie telah dibersihkan. Zhao Zeng lalu mulai merasa bahwa kemungkinan dirinya akan bisa mencapai level 30. Dan jika saat itu tiba, maka dirinya akan mendapatkan skill baru lagi. Di sisi lain, Zhang Sun yang melihat Zhao Zeng mampu menghabisi semua zombie dalam waktu 3 menit, lalu menganggap Zhao Zeng bukanlah lagi seorang manusia. Zhao Zeng yang kini telah kembali ke kawanannya, dirinya pun lalu meminta tolong kepada rekan-rekannya untuk sekalian mengambilkan anak panah pada tubuh zombie selagi mereka mengambil kristal bintang dari jasad para zombie tersebut. Sorakan kegembiraan mengenai kuatnya Tuan Ahli lalu diteriakkan oleh orang-orang dari Squad Hammer.
Sedangkan Zhang Sun yang saat ini sedang mengambil kristal bintang dari jasad zombie, lalu malah diingatkan lagi oleh seseorang bahwa si tuan ahli juga meminta tolong untuk mengumpulkan anak panahnya juga. Sontak Zhang Sun hanya bisa mengeluh, mungkin dirinya masih bisa terima jika disuruh untuk mengambil kristal bintang. Tapi dengan dirinya yang seorang tingkat 6 ternyata juga harus membantu mengambilkan anak panah. Hal itu sudah seperti penghinaan baginya. Singkat cerita, titik berburuan selanjutnya adalah berada di jalan perbelanjaan. Xiao Heng lalu menyuruh dua rekannya untuk membawakan mobil ke tempat itu. Namun dirinya juga mengingatkan bahwa ketika mobil sampai di tempat itu, maka akan terjadi keributan yang dapat mengundang kedatangan para poison zombie. Dan pada saat itu tiba, dirinya mengatakan kepada kedua ahli bahwa dirinya mungkin akan merepotkannya lagi. Dengan mobil yang saat ini sudah sampai di posisi mereka, mereka pun langsung secepatnya mengangkat hasil perburuan mereka untuk dinaikkan ke atas mobil. Sedangkan Zhao Zeng bersama dengan Zhang Sun bersiap-siap di posisi terdepan untuk bersiap menyambut kedatangan poison zombie yang sedang datang ke arah mereka. Tolong bantu pegangkan ini untukku. Bagaimana kalau kita sedikit melakukan duel kecil? Baiklah, aku tak akan takut padamu. Dengan tantangannya yang telah diterima Zhang Sun. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi duluan, ucap Zhao Zeng sembari melesat menuju arah poison zombie. Lalu berturut-turut serangan dari Zhao Zeng berhasil menebas dan membunuh para zombie. Dan Zhao Zeng pun juga mulai menyadari bahwa kemampuan thief-nya yang kini ditambah dengan kekuatan bintang. Hal tersebut benar-benar menghasilkan kombinasi yang luar biasa. Dan di sisi lain, Zhang Sun yang hanya bisa terkesima dengan kemampuan Zhao Zeng, lalu mulai mengakui bahwa dirinya benar-benar telah kalah. Ketua, coba lihat senjata yang dipakai Tuan Ahli. Itu senjata dengan konduktivitas tingkat tinggi. Jika aku tidak salah lihat, konduktivitas senjata itu lebih tinggi daripada semua senjata yang pernah aku lihat. Aku harus bisa merebutnya. Tenanglah. Berencana mencuri senjata si pria kuat yang gila ini sama saja seperti aku melawan monster bermutasi tingkat 7 seorang diri. Dan aku, Zhang Sun, bukanlah orang yang akan melakukan cara kotor untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Ucap Zhang Sun di dalam hatinya yang pada akhirnya ia tak jadi berbuat hal buruk pada Zhao Zeng. Dan ia pun lalu membantu Zhao Zeng untuk ikut serta membunuh para zombie. Singkat cerita, kawanan zombie telah berhasil dihabisi oleh mereka berdua. Dan Zhao Zeng cukup merasa puas dengan XP yang didapatkannya, dikarenakan kini tinggal satu level lagi untuknya mencapai level 30. Dengan Zhang Sun yang kini mulai mengakui bahwa Zhao Zeng benar-benar adalah seorang ahli, dirinya pun lalu mulai memperkenalkan dirinya secara resmi. Dan begitu pula dengan Zhao Zeng. Dia pun langsung turut memperkenalkan dirinya sembari tetap merendah dengan mengatakan bahwa Zhang Sun lah seorang ahli yang sebenarnya. Tiba-tiba salah satu orang dari squad Hammer mengatakan bahwa poison zombie dengan ukuran yang sangat besar sedang mendekat ke arah mereka. Semuanya, cepatlah masuk ke dalam mobil. Kita akan mundur. Saudara Zhao, cepatlah masuk ke dalam mobil. Kalian semua, pergilah terlebih dahulu. Kecepatan zombie itu lebih cepat dari kecepatan mobil. Aku akan menahannya. Jika tidak, maka semua yang kita dapatkan akan lenyap. Dengan poison zombie raksasa yang sudah menggenggam sebuah mobil selayaknya mengambil mainan, lalu mobil itu ia lemparkan tepat ke hadapan orang-orang. Cepat pergilah, kalian semua hanya akan menjadi penghambat, perintah Zhao Zeng kepada yang lain. Zhang Sun yang telah menyadari sepertinya dirinya telah menganggap remeh kemampuannya Zhao Zeng. Dirinya pun lalu meneriaki yang lainnya juga untuk segera pergi dari tempat itu dan meminta kepada mereka untuk mempercayai Zhao Zeng. Saudara Zhao, aku akan menunggumu di jalan, ucap Xiao Heng yang lalu mendapati Zhao Zeng hanya mengangkat jempol yang menandakan dirinya mengerti. Zombie raksasa yang melihat mobil sedang melarikan diri. Zombie raksasa pun lalu akan melompat menuju mobil itu. Namun dengan cepat Zhao Zeng lalu menghadangnya sembari berkata, "Teman besar, musuhmu adalah aku." Dan zombie raksasa pun lalu terjatuh. Zhao Zeng pun lalu menggunakan skill Weak Point Scan dan ia pun mengerti bahwa zombie itu ternyata tidaklah sekuat yang dia kira.
Zombie yang saat ini semakin marah, dia pun mengambil tiang beton lalu mengayunkannya ke arah Zhao Zeng. Namun ternyata Zhao Zeng telah berhasil menghilang dari hadapannya. Jump attack. Dengan skill yang dapat membuat dirinya melompat sangat tinggi, dalam waktu yang singkat dia sudah berada di atas kepala zombie raksasa. Dan 10 menit berlalu. Di sisi lain, rekan-rekannya yang sedang merasa khawatir dengan keadaan Zhao Zeng lalu diingatkan Zhang Sun bahwa dengan kemampuan bertarung si Zhao Zeng yang gila itu, dia dipastikan tidak akan mati. Hingga tak selang lama kemudian, seseorang dengan menggunakan teropongnya melihat sosok Zhao Zeng yang sedang kembali. Dan ternyata benar, Zhao Zeng yang mereka panggil sebagai Tuan Ahli kini sudah kembali dan tidak terluka sedikit pun. Selama kita masih di dalam satu tim, aku akan tetap membagikan jarahan yang didapatkan. Tapi kamu kan telah menghancurkan poison zombie raksasa itu seorang diri. Saudara Zhao, mulai sekarang di kota Titan ini aku hanya akan mengakui Anda. Saudara Zhao, kau sangatlah kuat. Aku mengakuimu juga. Tiba-tiba datang 2 mobil lain menghampiri mereka. Yo, kau benar-benar telah mendapatkan jarahan yang bagus di sana, ucap Huang Xiong dari atas mobil tersebut. Tentu saja, tidak seperti beberapa orang lemah yang hanya bisa melarikan diri, ucap Xiao Heng, yang ternyata ucapan Xiao Heng tersebut didasarkan karena ia telah melihat orang-orangnya Huang Xiong yang saat ini sedang pucat dikarenakan ketakutan. Sontak Huang Xiong marah dan tidak menerima hinaan tersebut, dan bersiap-siap untuk membuat perhitungan dengan mereka. Di sisi lain, Zhang Sun yang melihat orang-orang itu telah mengganggu Zhao Zeng yang sedang beristirahat, lalu mulai merasa geram. Hei, apa kalian ingin berkelahi? Tantang Zhang Sun pada Huang Xiong. Sontak mereka pun terkejut dikarenakan ada seseorang yang memiliki tingkat 6 di antara Xiao Heng, dan dikarenakan dirinya tak berani melawan tingkat 6, ia pun lalu memilih untuk pergi dari tempat itu. Melihat hal tersebut, Zhao Zeng pun menyadari bahwa memiliki tingkatan tinggi itu bisa dikatakan juga sebagai sertifikat dan identitas. Jadi ia pun berpikir bahwa dirinya juga harus bisa naik tingkatan secepat mungkin. 3 hari pun berlalu di tempat yang merupakan wilayahnya serigala hitam bermutasi. Terlihat Zhao Zeng kini telah berhasil mencapai level 30 dan dirinya juga akhirnya mendapatkan skill baru, yaitu skill Flash. Merupakan skill yang mampu membuat dirinya berpindah tempat secara instan dan mengunci target dari belakang ataupun samping. Aku harus bekerja lebih keras lagi, hingga akhirnya aku bisa menembus tingkatanku, ucap Zhao Zeng yang kini sudah siap melanjutkan perburuannya. Di waktu yang sama, di depan rumah Zhao Zeng terlihat ada beberapa mobil yang sedang mengintai ke arah rumahnya. Tuan muda, rumah anak itu adalah di sini. Zhao Zeng, aku akan membiarkan kau merasakannya. Apa yang lebih buruk dari kematian?